Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pertemuan pembelajaran kali ini, yaitu di sini saya akan menyampaikan penemuan yang terjadi di dalam kelas ya ketika pembelajaran, yaitu materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu permasalahan dalam belajar dan solusinya. Apa sih masalah dalam belajar itu? Apa saja? Masalah adalah suatu keadaan yang tidak diharapkan oleh kita sebagai penyimpangan kecil dalam bidang kehidupan yang kita alami. Permasalahan yang timbul dapat terjadi akibat adanya berbagai faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Nah, jadi yang disebut dengan masalah dalam belajar yaitu suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilaksanakan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Nah, kemudian apa saja masalah belajar ya yang kita temui, kemudian dan bagaimana solusinya ya. Masalah belajar yang pertama yaitu muncul yang bersifat kognitif dan afektif ya. Kemudian yang kedua bersifat psikomotor dan adanya motivasi. Yang pertama itu bersifat kognitif dan afektif, ya itu artinya konsentrasi belajar yang kurang baik dan rasa percaya diri. Nah, kemudian kedua yaitu bersifat psikomotor dan adanya motivasi. Ya. Nah, kebiasaan belajar kurang, perhatian dan minat kurang, gitu ya. Kemudian apa saja solusinya ya permasalahan dalam belajar itu yang terdiri dari faktor eksternal ya, itu faktor yang terdiri dari luar ya, dari luar individu siswa tersebut ya, itu diantaranya lingkungan keluarga ya, kemudian lingkungan masyarakat ya, lingkungan sekolah, guru sebagai pembina siswa belajar. Kemudian kurikulum di sekolah, terlalu berat beban belajar siswa maupun guru, kemudian metode belajar yang kurang memadai, kemudian sikap orang tua yang tidak memperhatikan anaknya, dan yang terakhir adalah keadaan ekonomi. Ya. Nah, kemudian masalah pokok di dalam pendidikan itu apa saja? Itu kualitas pendidikan, relevansi pendidikan, elitisme, manajemen pendidikan, dan pemerataan pendidikan. Nah, langkah-langkah mengenali peserta didik yang mengalami kesulitan atau masalah di dalam belajar, yaitu pertama menunjukkan prestasi yang menurun atau rendah di bawah rata-rata. Kemudian yang kedua adalah prestasi menurun drastis. Kemudian yang ketiga yaitu lambat dalam mengerjakan tugas-tugas belajar. Kemudian peserta didik sering bolos dan masuk tanpa keterangan. Kemudian bila ada tugas selalu tidak mengerjakan. Yaitu yang terakhir, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Gitu, ya. Nah, apa saja solusinya? Ya. Solusi untuk yang bisa dilakukan ketika menghadapi permasalahan dalam belajar. Itu diantaranya menanamkan pengertian yang benar tentang belajar pada siswa sejak dini. Kemudian berikan contoh belajar pada peserta didik. Kemudian berikutnya berikan insentif jika siswa belajar. Kemudian yang berikutnya orang tua sering mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang diajarkan di sekolah pada anak. Kemudian komunikasi ya berjalan dengan baik. Kemudian menciptakan disiplin ya. Kemudian pilih waktu belajar yang tepat ya.
percakapan, kemudian menciptakan suasana belajar yang baik dan nyaman. Berikutnya adalah menghibur dan memberikan solusi yang baik dan bijaksana pada anak. Gunakan imajinasi peserta didik, kemudian tidak memfokuskan bahwa belajar hanya dari satu buku saja. Ya. Kemudian apa saja solusinya, bagaimana saja solusinya? Ya itu ya. Kemudian berikutnya membangun motivasi atau minat belajar siswa, kemudian menyiapkan ruang kelas yang nyaman, kondusif, kemudian guru dalam mengajar harus melibatkan anak secara aktif. Nah, guru harus mempunyai model belajar yang bervariasi supaya anak suka ya, senang. Kemudian yang menjadi kebijakan di dalam pendidikan yaitu ketidakseimbangan antara jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah fasilitasnya, kemudian ketidakseimbangan antara bidang pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja, kemudian ketidakseimbangan antara jumlah SD, SMP, dan SMA dan atau SMK, kemudian ataupun di perguruan tinggi. Kemudian selain ketidakseimbangan itu masih ada masalah lain seperti banyaknya buta aksara dan angka, kemudian banyaknya siswa yang drop out, rendahnya kualitas hasil pendidikan, serta kurangnya tenaga pengajar. Nah, jadi apabila kita simpulkan bahwa di dalam dunia pendidikan, kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar secara maksimal disebabkan karena adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar, sedangkan masalah belajar adalah suatu keadaan yang tidak dalam belajar yang kita alami. Kemudian ada dua faktor yang menjadi penyebab masalah dalam belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Gitu. Dan kebijakan pendidikan sendiri itu mempengaruhi masalah pendidikan serta lambannya pemerintah dalam dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Demikian, terima kasih. Demikian penyampaian paparan permasalahan dalam belajar. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.